Halo, selamat sore Sobat 7 dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oh iya, aku mau nyapa buat Sobat 7 yang udah gabung via Facebook, Instagram, dan YouTube. Dan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk nonton Sobat 7 Kepo yang kali ini memasuki episode ke-44 bareng aku, Manacika Anisti. Nah, hari ini di Sobat 7 Kepo episode kali ini kita akan kedatangan seorang bintang tamu, ini mana seorang traveler yang juga jago masak. Kira-kira dia udah ke daerah mana aja ya? Yuk kita tonton tayangan yang satu ini. Nah, itu dia bintang tamu kita kali ini, si Gundul. Halo Gundul. Halo Gundul. Ini aku manggilnya Gundul atau siapa sih? Nama aslinya siapa sih? Panggil Gundul nggak apa-apa sih. Oh, nama aslinya siapa nih? Nama asliku sebenarnya Widi Heruwasana. Cuman dari kecil sih aku udah dipanggil Gundul gitu. Kenapa tuh kira-kira dipanggilnya Gundul? Ya karena dari kecil aku suka penampilan potong habis, potong botak, potong gundul. Karena malas nyisir aja sih. Karena dari kecil setiap mau main sih sisiran dulu. Nah, akhirnya daripada repot-repot potong habis dibotakin aja gitu ya. Nah, tapi pernah gondrong nggak sih rambutnya? Aku pernah sih, waktu itu aku SMA, aku rambut panjang, dan panjang normal sih. Lulus SMA aku sempet panjangin rambut, karena aku dari lulus SMA, keluar dari SMA ding maksudnya. Itu aku panjangin rambut 2 tahun, ya lumayan hampir satu pantat sih rambutnya. Oh, sebenarnya rambutnya tuh keriting atau lurus nih? Oh, rambutku lurus dan lurus lembut rambutnya. Sebenarnya nggak mengganggu ya, tapi karena malas aja jadi dibotakin aja gitu ya. Iya. Nah, kalau penampilan kayak gini nih udah dari kecil berarti ya? Udah dari muda. Nah, kira-kira Gundul ada keinginan untuk ganti penampilan nggak nih? Kalau untuk ganti penampilan untuk saat ini sebelum sih. Karena keseringan gundul nih, jadi kepalaku jadi sensitif. Kesensitif gimana tuh? 3 hari aku nggak cukur, nggak potong rambut habis, itu gatel kepalanya. Jadi kayak ada tumbuh jerawat-jerawat gitu dah. Oh, jadinya dibotakin aja gitu ya. Iya. Nah, kalau misalnya tentang berpetualang nih, kira-kira nih Gundul udah berpetualang sejak kapan sih? Sejak tahun berapa? Sebenarnya kalau aku berpetualang itu dari kecil aku udah berpetualang, Mbak. Karena rumahku tuh kan di metro tuh, di sekitarnya sawah dan hutan. Jadi dari kecil aku udah main-main di sawah, main-main di hutan itu udah dari zaman kecil. Cuman untuk traveling jarak jauh aku mulai itu kelas 2 naik kelas 3. Kelas 2 SD? Gimana, Mbak? Kelas 2 SD? Ya, kelas 2 SD. Wah, masih kecil banget dong ya berarti. Itu awalnya tuh pas masih kelas 2 SD tuh udah kemana tuh? Ke daerah mana tuh Gundul? Jadi waktu itu aku dari Metro ke Jogja. Karena waktu itu kan keluargaku pada liburan ke Jogja dan aku dapat hukuman waktu itu nggak boleh ikut liburan. Cuman karena aku pengen banget ikut liburan, akhirnya aku susul mereka ke Jogja. Oh, gitu. Naik apa tuh Gundul? Waktu itu belum ada kendaraan yang langsungan ya, jadi waktu itu di Metro masih ada Oplet, ya mungkin ya sekarang itu kendaraan sudah langka banget. Naik Oplet dari Metro ke Tegineneng, kemudian dari Tegineneng ke Karang, Tanjung Karang, terus dari Tanjung Karang ke Bakahuni naik bus, terus dari Bakahuni naik kapal, ke Merak, dari Merak naik bus lagi ke Jakarta, dari Jakarta naik bus lagi ke Jogja. Nah, kalau tripnya loncat-loncat gitu tuh biasanya membutuhkan berapa hari sih? Waktu itu dari Metro ke 1 hari 1 malam lebih.
Gitu. Jadi 1 hari 1 malam lebih kita di jalan. Satu malam? 1 hari 1 malam Oh, lebih. 1 hari 1 malam. Iya. Waktu SD itu ya, waktu SD jalan sendiri selama 1 hari 1 malam gitu ya. Terus itu tidurnya di mana? Nah, untuk tidur sih kita tidur di kendaraan. Nah, masalahnya waktu itu begitu sampai di Jogja. Sampai di Jogja, karena anak kecil kan nggak berpikiran bahwa Jogja itu luas. Iya. Taunya sampai Jogja, setelah sampai Jogja bingung. Nyari, kita nggak punya alamat. Akhirnya cuma inget-inget aja, oh kita pernah ke sini, kita pernah ke sini. Akhirnya malam tidur di terminal, kemudian jalan menyusuri jalan-jalan di Jogja, dan akhirnya ketemu juga rumah saudara di Jogja. Dulu belum ada telepon juga ya, Gundul? Zaman dulu belum ada telepon, belum ada telepon umum. Oh gitu. Jadi, tapi itu selama perjalanan nggak takut diculik tuh Gundul, kan masih kecil banget dari kelas 2 SD sampai 3 SD itu kan masih kecil banget ya. Nggak takut diculik tuh Mas? Itulah, aku dari kecil ya orang-orang ngatain udah bandel. Jadi kalau urusan culik-menculik ya kagak ada takut-takutnya sih. Kaget gak sih orang tua pas ngelihat Gundul udah berani dari kecil kayak gitu? Lah begitu sampai ketemu di rumah saudara, mereka kaget banget. Kok bisa sampai di situ? Tapi emang dari dulu nggak apa-apa ya kalau misalnya jalannya sendiri gitu. Emang orang tua juga ngedukung-dukung aja ya? Sebenarnya sih orang tua nggak mendukung. Cuman sudah sampai di Jogja mau gimana lagi ya, liburan akhirnya ikut liburan, tapi begitu pulang ke Lampung, ke Metro, ya sudahlah, memar semua itu pantat, punggung, dapat hukuman tambahan. Nah kalau misalnya nih Gundul, kalau berpergian kan berarti udah dari kecil, kira-kira wilayah Indonesia yang dikunjungi tuh daerah mana aja sih? Kalau untuk wilayah Indonesia itu daerah besar, aku udah semua. Tapi kalau untuk pulau-pulau, Indonesia Timur itu kaya banget dengan pulau-pulaunya ya, pulau-pulau kecil ya, daerah Ambon, Maluku itu pulau-pulau kecil itu yang belum bisa finish karena untuk menjelajahi pulau-pulau kecil itu butuh waktu. Nggak setiap hari ada kapal yang lewat ke pulau-pulau itu. Jadi seminggu hanya ada 1 kali. Jadi itu yang membuat sulit untuk menjelajahi daerah-daerah mereka. Oh, kalau misalnya jalanannya sulit tuh belum ini ya. Kira-kira daerah mana yang paling sulit menurut Gundul? Sulit ditempuh? Kalau paling sulit ditempuh jelas masih Papua ya. Oh iya. Papua itu ya baru-baru ini ada dibangun jalan besar, jalan tol antar provinsi. Zaman sebelum era terakhir ini, presiden terakhir ini kan dari satu provinsi ke provinsi harus dengan pesawat atau harus dengan kapal. Gitu. Terus kira-kira udah berapa persen nih daerah yang udah dikunjungi, kira-kira udah berapa persen? Ya kalau kira-kira berapa persen sih, ya 90% lebih lah. Nah kalau lihat tayangan Gundul kan selalu traveling no budget gitu kan. Emangnya nggak pernah takut kelaparan atau bingung mau nginep di mana? Pernah merasa gitu nggak Mas Gundul? Nah sebenarnya itulah Mbak inti dari backpackeran atau adventure yang sebenarnya ya. Jadi kalau seorang backpacker atau seorang adventure, dia traveling, dia jalan, takut kelaparan, takut nggak bisa tidur di mana, ya udah di rumah aja nggak usah jalan. Nah kalau misalnya sebagai backpacker nih, tips and trick utamanya untuk backpacker gitu? Jadi seorang backpacker atau seorang pengembara, seorang adventure itu dia harus punya mental yang bagus nih. Yang jelas jangan pernah takut, itu yang pertama. Tapi yang lebih utama adalah harus punya pengetahuan. Jadi apa aja sih yang bisa dimakan di alam, apa aja yang bisa dimanfaatkan di alam, dan bagaimana sih menghadapi karakter-karakter orang-orang di sekitar. Jadi itu sangat perlu banget ya, karena kalau kita berada di masyarakat yang baru, otomatis kita harus bisa masuk ke lingkungan mereka dan
ya syukur-syukur mendapat bantuan dari mereka dengan ya nggak cuma ngemis ya, nggak cuma minta-minta, tapi kita bantu mereka, kita ikut budaya mereka, dan secara otomatis Indonesia itu orangnya ramah-ramah kok. Pada saat kita bantu mereka, mereka akan lebih mau bantu kita lagi. Oh, jadi termasuk membantu warga juga ya Mas ya? Nah iyalah. Jadi karena backpacker itu kan kita nggak cuma di hutan tok ya, tapi kita dari satu daerah ke daerah yang lain. Nah pada saat kita di masyarakat, ya nggak ada salahnya kita bantu mereka untuk supaya kita bisa dapat bantuan dari mereka juga sih. Intinya seperti itu. Oh, kalau untuk masak-masak gimana nih Mas? Sering masak-masak bareng warga sekitar nih kalau saya lihat-lihat. Nah, untuk masak-masak dengan mereka, ya sih. Aku suka berbaur dengan mereka, bekerja bareng mereka, masak bareng mereka, dan makan bareng mereka juga, Mbak. Oh, ini kalau masalah jago masak nih karena sering masak-masak sama warga atau memang sebelumnya sebelum traveling juga emang udah jago masak? Aku nggak jago masak sih, jadi sebenarnya aku jago makan, Mbak. Emang hobinya makan ya, jadi kalau mau makan harus bisa masak gitu ya? Lah ya, aku hobiku makan. Cuman seringkali kan kalau kita di lapangan, ya kita dapat bahan. Kalau kita nggak bisa masak, ya otomatis rasanya akan ya monoton lah. Akhirnya mencoba masak dengan apa adanya. Tapi karena keseringan mencoba dan akhirnya bisa masak sampai sekarang, Mbak. Oh iya. Nah ngomong-ngomong nih, kalau misalnya tentang masak, kalau di rumah nih, kalau lagi nggak traveling, kalau di rumah yang masak Mas Gundul atau istrinya nih? Jadi kalau di rumahku itu semua bisa masak, Mbak. Jadi masaknya ganti-gantian sih. Kalau aku lagi mood masak, aku yang masak. Kalau aku lagi nggak mood, istriku yang masak. Istriku jago masak loh. Anak-anakku juga jago masak semua. Jadi pada saat mereka pengen masak, ya dimasakin anak-anak. Asiknya di situ bisa masak semua. Oh anaknya jago masak cewek cowok atau cewek aja nih Mas? Cewek semua, anakku 2 cewek semua. Oh enak ya satu keluarga bisa masak semua. Nah kalau misalnya ngomongin petualangan dan masak nih, aku mau lihat dulu kalau misalnya Mas Gundul lagi traveling tuh kayak gimana. Kita lihat dulu ya tayangan yang berikut ini. Seperti biasa, tumis bumbunya dulu. Setelah keluar aroma harumnya, baru masukkan daging kambing. Sambil diaduk terus yo, jangan sampai dagingnya lengket ke wajan. Nah setelah lihat video tadi, ketahuan kan kalau Mas Gundul ini emang jago masak. Nah, tahu nggak sih Mas Gundul ternyata yang suka atau ngefans sama Mas Gundul ini tuh kaum wanita, terutama kaum ibu-ibu. Sebenarnya fansku itu gak cuma ibu-ibu, Mbak. Dari anak-anak, remaja, laki, perempuan, ibu-ibu, bahkan nenek-nenek. Tapi memang yang paling banyak ibu-ibu sih. Oh, jadi emang semua kalangan, tapi rata-rata kalau dilihat-lihat emang yang suka ibu-ibu karena mungkin Mas Gundul jago masak, jadinya mereka terinspirasi mau masak apa nih, resep apa nih dari tayangannya Mas Gundul gitu kan. Iya betul. Nah jejak si Gundul kan biasanya trip juga suka bareng cewek-cewek cantik nih Mas Gundul. Istrinya gimana? Cemburu nggak sih Mas Gundul? Ya indikator cinta itu katanya cemburu. Ya. Kalau istriku sih cinta banget sama aku, jadi ya sebenarnya sih cemburu, cuman ya profesional sih. Oh, karena kerjaan jadinya kayak itu bagian ya. dari pekerjaan. Ya it's okay lah. Tapi tetap aja cemburu aja ya, Mas, sih. ya? Apalagi harus syuting dengan gimmick yang halai-halai dengan wanita cantik itu otomatis. Nah ini ada foto nih Mas. Nah ini foto siapa nih Mas?
Ya kalau itu sih foto istriku. Foto istrinya Cantik kan? ya. Nah kalau istrinya ini nih sering nemenin Mas Gundul trip nggak sih? Nah, kalau teman sebenarnya sih pengen ngajak selalu trip. Cuman masalahnya kan anak-anak juga di rumah kan harus ada yang ngurusin. Mm-mm. Nah, kalau untuk trip jauh-jauh sih di rumah. Tapi kalau trip sekitar Jogja, nah sering kali aku ajak juga sih. Jadi bisa tektok nggak terlalu jauh dan bisa pulang dan nggak lama gitu jalannya. Nah kalau misalnya yang paling jauh itu biasanya tripnya kemana sih Mas Gundul? Kalau aku paling jauh sebenarnya belum terlalu jauh sih. Kalau yang ke barat baru Pulau Weh titik nol sana Sabang. Oh. Tapi kalau yang timur baru ke Taman Nasional Wasur di perbatasan Papua Nugini. Jadi Merauke sana ya. Jadi belum jauh sih, masih Indonesia aja. Nah selama berpergian nih yang paling berkesan daerah mana nih menurut Gundul? Kalau yang paling berkesan aku sih jujur Raja Ampat. Raja Ampat ya, emang bagus banget sih ya. Nah kalau misalnya ngomongin tentang masakan nih, masakan daerah mana yang menurut Mas Gundul nih unik dan enak? Kalau unik dan enak, ada satu masakan yang benar-benar unik yaitu di Sumatera Utara. Jadi itu nama masakannya pagit-pagit. Pagi-pagi. Bahan masakannya itu cuman isinya lambung sapi. Waduh. Bisa bayangin kan isinya lambung sapi. Rasanya gimana tuh Mas? Jadi isi lambung sapi atau rumput yang sudah digiling itu, sudah digiling halus lembut. Sapi kan punya 4 lambung. Yang kita masak itu yang lambung keempat. Jadi yang sudah halus. Nah itu kemudian dimasak dengan daging. Itu isi lambung itu nempel di tangan aja, dicuci pakai sabun sekalipun nggak hilang baunya. Oh baunya? Dari pagi sampai sore kagak hilang baunya. Tapi itu setelah jadi masakan enak banget asli. Itu nggak takut kolesterol tuh Mas? Sebenarnya kolesterol kan dibutuhin tubuh kita, Mbak. Oh. Jadi buat regenerasi sel itu dibutuhin kolesterol. Oh. Tinggal bagaimana pembawa kolesterol atau darah kita. Kalau darah kita kental, nah itulah yang jadi penyakit. Tapi kalau darah kita lancar, selalu bagus, darahnya bersih, kolesterol aman-aman aja, Mbak. Tapi jangan keseringan juga ya, pokoknya yang keseringan tuh nggak baik ya Mas ya. Buat Gundul nih, pekerjaan yang paling berat selama lagi trip dalam membantu warga tuh apa? Ada beberapa sih pekerjaan yang paling berat, Mbak. Iya. Itu pertama, itu pencari belerang di Kawah Ijen. Di pencari belerang di Kawah Ijen itu mereka harus jalan jam 4 pagi sampai ke puncak Gunung Ijen, terus turun lagi ke kawah. Mereka ngambil kawah, dia ganasnya kabut asap belerang. Setelah itu mereka turun ke bawah ke penimbangan dan itu hanya dihargain Rp60 per kilonya. Oh, paru-parunya nggak apa-apa tuh Mas setelah menjalani perjalanan itu? Jadi kalau untuk yang tidak terbiasa ya jelas akan paru-paru akut ya, paru-parunya akan rusak. Tapi mereka sudah menyesuaikan sedikit demi sedikit dan paru-parunya sudah kuat. Kalau aku waktu itu aku harus pakai kopi untuk menetralisir asap belerang. Kopi hitam? Jadi kopi bubuk. Oh, kopi bubuk. Ditaruh di masker itu untuk penetralisir racun asap belerang. Oh, jadi buat ngefilter gitu ya Mas ya? Iya. Selain itu ada lagi Mas yang menurut Mas Gundul berat banget pas menjalani trip itu? Ya ngebantu petani, membantu petani terutama petani sawah ya. Itu jujur aja kelihatannya sih kita yang makan nasi mah, nasi beras tinggal dimasak. Tapi prosesnya berat banget. Dari sawah kita harus nyangkul sawah dulu. Walaupun yang zaman modern harus ada mesin bajak, aku pernah sih nyimpel, pakai mesin bajak nih, enteng. Ternyata nggak segampang itu. Itu butuh berapa hari tuh Mas? Mesin bajak itu juga butuh tenaga yang ekstra, apalagi untuk ngebelokin. Jadi kita harus nanamkan mata bajaknya dan kemudian diseret pakai mesin itu kan. Nah pas ngebelok itu kalau kita nggak
dengan tenaga ekstra itu dia nggak akan bisa belok benar, dan itu akhirnya akan keluar dari pematang. Itu berat. Setelah tanah dibajak, baru diratain lagi, ditanam panas-panas, itu nanam pakai mundur gitu kan. Kalau untuk luas 1 hektar biasanya butuh berapa baja? Jangankan 1 hektar Mbak, 1000 meter aja di punggung udah rasanya pegel banget. Nggak usah ngomong hektar. Waduh, ternyata susah itu ya. Kita di sini enak-enak makan nasi, ternyata membuatnya gila-gilaan ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan terakhir untuk Mas Gundul. Kira-kira wishlist daerah yang ingin sekali Mas Gundul kunjungi itu daerah mana? Kalau yang pengen banget aku kunjungi, jujur aja Mbak, Papua Mbak, tetap. Karena Papua itu luas dan masih banyak, aku masih belum bisa explore ke semuanya ya. Itu walaupun sudah sebagian besar kabupaten-kabupaten yang ada sudah, tapi tetap ngangenin, pengen lagi di sana. Oh, selain Papua, ada lagi daerahnya Mas Gundul? Apa udah semua nih? Sebenarnya semua sudah sih, tapi sudah. banyak yang pengen lagi. Gitu. Jadi emang pengennya ke Papua, khusus daerah Papua ya. Oke, terima kasih Mas Gundul. Terima kasih atas waktunya. Seru banget ngobrol sama Mas Gundul, jadi tahu tentang daerah-daerah di Indonesia. Dan semoga sukses terus, sehat selalu. Semoga wishlist dan pencapaian Mas Gundul tercapai ya. Terima kasih Mas Gundul atas waktunya. Sama-sama. Oke, terima kasih buat Sobat 7 yang udah ngikutin dari awal sampai akhir acara. Buat Sobat 7 yang ketinggalan dan ingin nonton Sobat 7 Kepo episode kali ini, kalian bisa nonton di YouTube atau Facebooknya Trans 7. Minggu depan gabung lagi ya, karena kita akan ngobrol bersama seseorang yang kreatif di bidang digital. Jangan sampai ketinggalan, stay tune. See you. Sampai jumpa di episode selanjutnya.